Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aura Syahmita Sari. Dan saya Salwananda Azriel. Di video ini kita akan membahas tentang perbedaan negara maju dan negara berkembang, Yaitu negara Singapura dan negara Malaysia di bidang pendidikan. Tahu nggak sih apa aja perbedaan dari negara Singapura dan negara Malaysia di bidang pendidikan? Simak terus ya. Kurikulum di Singapura. Sistem pendidikan Singapura bertujuan untuk menyediakan pengetahuan dasar dan agama bagi murid-murid, untuk menyatukan keberagaman karakteristik perbedaan ras dan budaya di Singapura, keberagaman bahasa. Setiap siswa belajar bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Siswa juga belajar bahasa ibu mereka, yaitu Cina, Malaysia, dan Tamil atau Thailand, untuk membantu mereka mempertahankan identitas, budaya, warisan, dan nilai-nilai bangsa. Pendidikan formal di Singapura dimulai dari jenjang kindergarten school atau setara dengan taman kanak-kanak di Indonesia. Setelah lulus kindergarten school, siswa melanjutkan ke jenjang primary school atau setara dengan sekolah dasar di Indonesia selama 6 tahun. Untuk menuju ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, siswa-siswa harus mengikuti Primary School Leaving Examination atau PSLE. Kemudian pendidikan dilanjutkan ke jenjang secondary school selama 4 atau 5 tahun. Secondary school dibagi menjadi 4 jalur, yaitu special atau express course, normal academic course, normal technical course, dan integrated program atau IP course. Special Express Course adalah 4 tahun pendidikan yang diakhiri dengan Singapore Cambridge General Certificate of Education atau GCE, O-Level Examination. Di jalur ini, siswa mempelajari bahasa Inggris dan bahasa ibu, matematika, sains, dan budaya sosial. Sekolah diizinkan untuk menawarkan Applied Grade Subject atau AGS sebagai tambahan atau pengganti kurikulum untuk menawarkan berbagai pilihan kepada siswa. AGS secara umum mengajak murid-murid untuk berlatih atau berorientasi pada pendidikan seperti politeknik. Sistem instruksional dikendalikan secara terpusat dengan kurikulum dan silabus yang dikembangkan dengan baik untuk setiap kursus yang disesuaikan dengan ujian akhir kursus. Pada akhir tahun keempat sekolah dasar, siswa mengikuti tes berbasis sekolah yang menentukan level atau band apa yang akan dipelajari. Siswa untuk bahasa Inggris, matematika, bahasa ibu, dan sains selama 2 tahun ke depan. Di akhir tahun ke-6 sekolah dasar, ketika siswa berusia sekitar 12 tahun, siswa mengikuti ujian meninggalkan sekolah dasar atau PSLE dalam bahasa Inggris, matematika, bahasa ibu, dan sains. Berdasarkan hasil ini, siswa diterima di salah satu tempat jalur di sekolah menengah. Kurikulum di Malaysia. Saya akan mengulas sedikit tentang kurikulum di Malaysia. Sistem pendidikan di Malaysia diatur oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM. Pendidikan formal yang ada di Malaysia dimulai dari prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan pra-university, dan pengajian tinggi. Pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah federal. Sistem pendidikan nasional meliputi pendidikan prasekolah hingga perguruan tinggi. Pada tahun 2004, pendidikan prasekolah, dasar, dan menengah berada di bawah yurisdiksi
Kementerian Pendidikan atau The Ministry of Education. Sedangkan pendidikan tinggi merupakan tanggung jawab Kementerian Pendidikan Tinggi atau The Ministry of Higher Education. Semua bentuk penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada misi, visi, dan misi. Adapun visi dan misi utama pemerintahan Malaysia adalah menjadikan negerinya sebagai pusat pendidikan berkualitas dan siap bersaing dengan lembaga pendidikan tinggi di negara lain seperti Singapura dan Australia. Kualitas guru di Singapura. Di Singapura, guru diseleksi tidak hanya berdasarkan kemampuannya yang unggul secara akademik, tetapi juga komitmen dan semangatnya sebagai seorang pendidik. Singapura menyiapkan guru mulai dari seleksi guru yang sangat ketat dan kompetitif, serta memberikan pelatihan atau pendidikan yang bagus, dan dukungan yang terus-menerus untuk meningkatkan mutu guru yang baik. Tidak heran jika Singapura tidak mengalami rendahnya kualitas guru dan kepala sekolah yang tidak efektif. Yang akan menghambat kualitas sistem pendidikan Singapura yaitu luas negara Singapura yang sangat kecil dan memiliki sistem pendidikan yang sentralistik, mempermudah pelaksanaan kebijakan dan terjadinya komunikasi yang baik, serta pemahaman visi antara Kementerian Pendidikan Singapura, Institut Pencetak Guru dan Sekolah. Terlepas dari kondisi tersebut, upaya-upaya yang diambil oleh Singapura dalam menciptakan guru berkualitas dengan sistem pendidikan yang bagus merupakan best practice bagi negara lain dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Kualitas guru di Malaysia. Kebijakan memperkuat guru ditambah lagi dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang kualitasnya merata di seluruh Malaysia membuahkan hasil. Kenyataannya lompatan Malaysia dalam peningkatan sumber daya manusia lewat peran besar pendidikan di tingkat global meleset jauh dibandingkan Indonesia. Daya saing Malaysia di tingkat global berada di posisi ke-26, sedangkan Indonesia di urutan ke-44. Indeks pembangunan manusia Malaysia berada di kelompok tinggi di urutan ke-66, sedangkan Indonesia di kelompok medium pada urutan 111. Kemudian, mempelajari soal-soal ujian tahun lalu juga menjadi metode favorit para guru Malaysia. Ketika para peneliti bertanya bagaimana para guru mengukur kinerja profesional, mereka sendiri 84% dari mereka menjawab dengan mengacu pada hasil ujian siswa. Perbandingan jam belajar antara Malaysia dan Singapura. Perbandingan jam belajar di dua negara ini relatif sama. Malaysia menetapkan waktu belajar secara umum adalah 6-7 jam per hari. Pelajaran dimulai pada pukul 8.30 hingga pukul 4.30. Siswa di Malaysia juga belajar lagi di rumah untuk mengerjakan PR ataupun ikut pelajaran tambahan di luar sekolah. Perbandingan jam belajar antara Singapura dan Malaysia. Perbandingan jam belajar di dua negara ini relatif sama. Kalau Singapura menetapkan waktu belajar secara umum adalah 6-7 jam per hari dan memulai pelajaran di pukul 8.30 hingga pukul 16.30, yang dimana jam belajarnya hampir relatif sama dengan jam belajar yang ada di negara Malaysia. Tidak hanya itu, siswa di Singapura juga belajar lagi di rumah untuk mengerjakan tugas ataupun ikut pelajaran tambahan di luar sekolah, seperti mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolahnya, atau
eh, atau mengikuti les les bimbingan di luar sekolah dan lain sebagainya. Seragam sekolah di Malaysia. Di Malaysia, seragam sekolah adalah wajib bagi semua siswa yang bersekolah di sekolah umum. Seragam sekolah hampir universal dalam sistem sekolah negeri dan swasta. Seragam sekolah ala barat pertama kali diperkenalkan ke Malaysia pada abad ke-19, sejak tahun 1970. Seragam telah diwajibkan bagi semua siswa di seluruh negeri. Untuk sekolah umum, seragam hampir sepenuhnya distandarisasi di seluruh negeri. Dengan satu-satunya faktor pembeda adalah lencana sekolah. Sekolah swasta biasanya memiliki desain seragam yang lebih beragam. Seragam di Singapura. Di Singapura, seragam tidak diwajibkan bagi siswa. Ada beberapa sekolah yang memang tidak mewajibkan siswanya untuk memakai seragam. Tetapi ada pula beberapa sekolah yang memang menetapkan untuk menggunakan seragam sekolah. Seperti contoh untuk sekolah umum dapat dilihat mungkin hampir sama bentuk seragam dengan seragam negara Malaysia. Mungkin hanya bisa dibedakan melalui warna. Warna pun hanya berbeda, yang satu lebih terang dan yang satu lebih gelap. Dan mungkin dari segi bentuk panjang pendeknya saja yang mirip dengan seragam yang ada di negara Malaysia. Nah, itu dia teman-teman, perbedaan negara Singapura dan Malaysia di bidang pendidikan. Overall semuanya sih hampir relatif sama ya. Mungkin yang memang agak berbeda di bidang kurikulum dan kualitas guru-gurunya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.